Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPR Syariah dengan akad IMBT. IMBT itu singkatannya bukan izin mendirikan bangunan tok ya, tapi ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah itu artinya sewa menyewa, muntahiyah itu artinya berakhir, bi artinya dengan, tamlik pemindahan hak milik. Jadi sewa menyewa yang berakhir dengan pemindahan hak milik. Nah, pemindahan hak milik ini umumnya dua akad. Apa itu? Yang pertama hibah atau pemberian, dan yang kedua jual beli. Itu terjadi ketika masa akhir sewa menyewa. Akad ijarah itu sewa menyewa suatu benda. Dalam konteks pembicaraan kita, benda ini adalah rumah ya, yang berakhir dengan opsi atau hak memilih pemindahan hak milik, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan tamlik ya. Pemindahan hak milik pada akhir masa sewa, yang umumnya itu jual beli atau bisa juga akad hibah atau pemberian. Nah, pada awal akad, ketika akad itu ditandatangani antara penjual dan pembeli atau antara yang menyewakan dengan yang menyewa, pemindahan hak milik ini ya sifatnya adalah janji. Jadi bukan akad, janji ya, wa'ad. Yang sifatnya tidak mengikat atau ghairu mulzim. Jadi bisa ada pilihan, bisa juga tidak. Ya, bisa memilih antara ada tamlik atau tidak ada tamlik. Nah, jika janji atau wa'ad ini ingin dilaksanakan, wajib ada akad pemindahan kepemilikan setelah selesainya akad sewa menyewa. Nah, ini saya simpulkan dari literatur fatwa DSN MUI itu sendiri, yaitu yang tadi saya sebut nomor 27 tahun 2002 tentang IMBT, dan ada satu literatur yang juga menjelaskan IMBT ini, yaitu karya Syekh Muhammad Taqi Usmani, judulnya Fiqhul Buyu' alal Madzahibil Arba'ah. Fikih tentang jual beli menurut madhab yang 4, juz 1 halaman 512. Sewa menyewa itu tidak kemudian ketika berakhir barangnya dikembalikan, tapi ada opsi ya, bisa memilih pemindahan kepemilikan, bisa juga tidak. Nah, kalau pemindahan kepemilikan itu dipilih, itu biasanya nanti di akhir bisa jual beli atau hibah. Jadi ini sebenarnya mirip leasing. Leasing itu kan sewa beli. Itu sewa tapi berakhir beli, tapi sifatnya mengikat. Ya. Itu leasing. Dan leasing itu yang sekarang dipraktekkan di dealer-dealer motor atau mobil dengan lembaga pembiayaan. Ya, misalnya FIF. Pernah ya Anda melihat FIF ya? Nah, itu kalau kita membeli motor atau mobil dengan perantaraan FIF atau lembaga pembiayaan, itu namanya leasing. Kita sewa tapi beli. Baru menjadi milik kita kalau lunas, itu artinya sudah beli. Tapi kalau belum lunas itu sewa. Jadi sewa tapi berakhir dengan jual beli, yang itu akhirnya menjadi milik kita. Selama belum lunas, sewa. Kalau gagal bayar, ditarik oleh lembaga leasing. Kenapa? Karena masih milik dia, wong sewa, gitu. Jadi logikanya benar, kalau orang itu leasing, gagal bayar, ditarik lagi, kan benar logikanya. Nah, logikanya, tapi secara praktiknya kadang-kadang menggunakan kekerasan, kadang-kadang menggunakan ancaman. Nah, ini yang menjadi problematik. Nah, maka ada yang kemudian menggagas, wah ini kalau leasing atau sewa beli ini banyak mudorotnya. Oke deh, kita syariahkan. Maka lahirlah IMBT. Jadi IMBT itu
istilah lainnya adalah leasing syariah. Jadi bisa disebut leasing syariah. Tapi ada patokannya, yaitu yang membedakan secara kontras, secara tegas antara IMBT ini dengan leasing. Itu pemindahan hak milik ini kalau dalam leasing ini bersifat mengikat, mau tidak mau pasti berakhir menjadi hak milik dari customer. Tapi kalau dalam IMBT belum tentu, bisa jadi barangnya setelah disewa dikembalikan, bisa jadi gitu. Nah, itu bedanya di situ.